Shalom saudara. Eh, Hari ini saya ingin berbagi tentang suatu pengalaman hidup. Eh, Apa yang saya lihat, saya dengar, ini akan saya sampaikan. Dan ini sungguh membawa kita pada pengenalan baru tentang suatu kehidupan yang realita dan kehidupan yang tidak pernah kita mengerti. Ada kehidupan yang di luar daripada kehidupan kita sehari-hari. Ceritanya begini, saudara-saudara. Jadi waktu waktu itu ada kabar bahwa ibu saya itu mengalami kecelakaan. Kecelakaan bukan arti kecelakaan yang besar. Ibu saya itu hanya jatuh gitu aja ya, jatuh dengan posisi yang tidak mengenakan, kemudian didapati eh, patah tulang gitu. Ya itu terjadi begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan itu ketika ibu saya mulai apa dioperasi kan patah tulang, akhirnya ada tulang yang harus diganti, tulang yang patah itu diambil, kemudian saya tanam gitu, istilah saya tanam bersama dengan saudara saya yang lain, kemudian ibu saya harus diganti dengan tulang yang baru disambung begitu. Jadi persendiannya diganti dengan yang baru disambung, ditancapkan begitu. Yang ngeri juga sih kalau melihat di lembar ronsennya itu memang eh, tulang itu ditancapkan supaya menjadi satu. Seperti layaknya kita menyambung batang pohon untuk acara di pertanian begitu. Nah itu ditancapkan sedemikian rupa sehingga itu menancap dan nanti akan menjadi satu gitu, maksudnya begitu. Kemudian ditempelkan gitu, supaya tulang sendi yang ada di paha, di pinggul itu bisa berfungsi kembali. Tetapi yang saya ceritakan adalah ketika ibu saya itu masuk di ruang operasi, ya, ada di ruang operasi. Ketika ibu itu berada di ruang operasi dalam kesadaran penuh, dia berkata-kata, dia itu bisa mendengarkan apapun yang dokter omongkan, dia juga melihat semuanya gitu, melihat semuanya. Notabene dalam penuh kesadaran. Kemudian setelah dibius itu ibu saya juga masih dalam posisi kesadaran penuh gitu. Mendengarkan uh, pembicaraan dokter, kemudian mulai uh, ibu merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan apa yang dilakukan dilakukan dokter untuk merawat, untuk mengoperasi itu ibu saya dengar. Tapi ini sudah mulai kesadaran, sudah mulai seperti orang tidur. Tetapi anehnya dia tuh tetap merasa dia tuh seperti orang tidur biasa gitu. Nah, ada suatu peristiwa ketika di saat tertentu, ada satu saat ibu saya itu seolah-olah dia itu pergi jauh gitu. Kemudian dia mendapati suatu tempat. Ketika sampai di tempat itu, ibu saya tuh melihat di sekitarnya, di depan, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu bermunculan pohon yang warnanya putih indah begitu. Pohon, pohon bunga itu bermunculan. Di situ suasananya itu luar biasa. Ibu saya bercerita suasana itu damai, menyenangkan, menggembirakan, bahkan banyak anak kecil-kecil yang di situ itu bernyanyi, menari-nari, meloncat-loncat kegiriangan gitu. Seperti suasana ceria, suasana yang penuh dengan sukacita. Tetapi kemudian ibu saya merasa ada yang memanggil, ibu ayo pindah, ibu ayo pindah, pindah ke kamar atau pindah ke rumah gitu ya. Tapi ada suara sampai ibu saya juga merasakan katanya lubang hidungnya itu di apa dimasuki jari oleh perawatnya itu, merasa kemudian di tempat-tempat dipanggil-panggil eyang, 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 eyang gitu. Ibu saya tuh dengar dan merasakan. Tapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan badannya, tidak bisa menggerakkan badannya. Nah, akhir dari itu kemudian dinyatakan operasi selesai. Kemudian ditempatkan biasa di tempat perawatan, kemudian
eee, seperti udah tidak ada apa-apa ibu ibu saya itu. Jadi sepertinya udah tidak ada apa-apa, karena mungkin masih pengaruh bius. Tetapi ketika dia, diajak berkomunikasi, gitu masih dalam kesadaran penuh, dia bercerita banyak panjang lebar gitu. Yang ingin saya sampaikan ini jadi saudara-saudara, jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya itu ada alam lain, ada suatu dimensi lain sebetulnya. Saya bisa mengatakan bahwa ketika ibu saya itu sampai kepada tempat apa atau ruang dimensi tertentu dan melihat sesuatu yang tidak ada di dunia yang tidak pernah kita lihat, bahkan ibu saya juga belum pernah, itu ada, saya merasakan itu dimensi di mana di situ ada kekekalan gitu. Ada suatu suasana yang berbeda, jauh berbeda dengan suasana yang kita lihat, suasana yang nyata yang seperti di dunia ini. Itu menurut saya mungkin yang dikatakan itulah Firdaus itu. Suasana penuh sukacita, tidak ada kesedihan, suasananya yang indah itu. Tapi itu belum belum kalau di Alkitab itu dikatakan ini belum surga, tapi suatu tempat yang namanya Firdaus. Nah, kemudian yang lain-lain saya katakan, pada masa ibu saya dirawat ini, ibu saya itu mengalami suatu ruang waktu atau dimensi yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ibu saya itu mengalami kesadaran penuh, tidak di dunia yang jauh sana, tapi di dunia sehari-hari. Dia melihat semua yang dilihat itu baru. Jadi mulai titik operasi sampai dengan kesadaran penuh selama di dalam perawatan itu, ibu saya itu melihat sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, itu dia selalu berkata, "Apa ini? Apa itu? Mengapa begini? Mengapa begitu?" Itu alamnya baru, Bapak Ibu. Saudara ya, alamnya baru. Jadi ibu saya ibaratnya seperti ini. Dia tidak pernah melihat orang yang datang, dia pasti tanya. Seperti kita juga kalau ada orang yang tanya. Ya, sebenarnya baru. Nah, tetapi ibu itu selalu selalu apa ya, selalu membandingkan peristiwa-peristiwa yang pernah dia lakukan sehari-hari sebelum operasi itu selalu dibandingkan dengan peristiwa yang sekarang ini terjadi. Sebagai contoh begini, ibu itu memperbandingkan, waktu aku operasi tahun 82, operasi usus buntu itu tidak seperti ini sekarang ini. Yang dulu begini, yang sekarang begini gitu. Jadi ada perbandingan gitu. Nah, yang luar biasa lagi itu waktu sampai di rumah, itu ibu tuh orangnya kan aktif, suka menata rumah, melakukan ini, melakukan itu, semua tertata rapi. Bahkan tempat-tempat berias itu pun tempat itu di tempatnya masing-masing. Kemudian ada gambar-gambar di dinding itu juga tempatnya di tempat itu setiap harinya. Nah, ketika ada sesuatu yang berubah, ibu saya tuh bingung, apa itu? Itu kan tidak seperti biasanya. Apa itu? Loh Bu, ini kan gambar yang dipasang Ibu. Oh iya ya sudah. Jadi ada sesuatu yang membuat garis pemisah pembedaan antara masa lalu yang diingatnya, kemudian masa kini yang semuanya baru yang dilihatnya walaupun masih dalam kesadaran penuh. Semuanya masih kesadaran penuh. Kemudian yang lain, yang satu lagi tuh, dimensi yang lain yang belum pernah ada, bahkan kita tidak pernah mengenalnya, itu pun juga ditampilkan situ. Ini aneh loh. Jadi saya melihat itu, akhirnya saya baru menyadari bahwa sebetulnya kehidupan manusia itu memang berlapis-lapis adanya. Dimensinya berlapis-lapis. Dimensi kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan realita, itu yang bisa dilihat, dirasakan di begitu banyak orang umum. Itu ada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dunia alam bawah sadar, setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi ketika kita bisa mengenali orang-orang yang bersama-sama dengan kita sehari-hari, apapun yang kita lihat sehari-hari juga kita kenali. Tapi naik lagi step, sesuatu yang baru, yang tidak semestinya kita mengenalinya. Kemudian naik lagi step yang ketiga ini, yang belum pernah kita lihat sama sekali. Bahkan orang lain juga tidak pernah lihat. Ibu saya ini bisa melihat melihat sesuatu di situ. Artinya apa? Memang kita ini punya kehidupan setelah dari kehidupan ini. Kehidupan ini akan kita tinggalkan. Kehidupan yang kita ketahui dengan segala indera kita ini dan akal budi kita ini akan kita tinggalkan. Nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang belum pernah kita alami ini.
bahkan yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Tetapi setiap kita ini diizinkan untuk bisa mengerti seperti ibu kita itu. Jadi saya yakin percaya bahwa yang namanya kekekalan, dimensi ketiga, alam supranatural, alam-alam yang tidak fana itu memang benar terjadi. Dan ibu saya ini sebagai peneguhan bagi saya bahwa sebetulnya alam kekekalan itu ada seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Itu yang jadi pemikiran kita ya, yang jadi pemikiran kita memang sebetulnya Alkitab itu nyata menggambarkan kehidupan hari ini, yang akan datang dan lusa yang akan datang sekali itu memang benar-benar ada. Apa yang dijanjikan Tuhan di Firdaus dan di surga itu benar-benar nyata. Ini hanya sedikit peneguhan bagi saya pribadi dan itu menurut saya cukup. Karena ketika kita belajar Alkitab semua itu akan lebih lagi dibukakan semakin banyak. Ini saudara-saudara yang menjadi perbincangan dalam hati saya dan saya sampaikan kepada setiap orang yang ada pada saya supaya kita semua semakin dikuatkan untuk tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.